Nah ini ketika sorban ini, ketika sujud, saya bawa untuk sujud, jadi menempel dahinya untuk sujud, maka sujudnya tidak boleh, tidak sah. Atau yang sering terjadi ini buat ibu-ibu, emak-emak ini, yang mukenanya potongan ya, yang mukenanya potongan biasanya yang bagian potongan atas itu mukenanya diginikan dulu, kemudian baru buat sujud. Nah ini tidak boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairil muallimin abdihil mustafa sayyidina Muhammadin wa alihi wa ahli baitihi tahirin wa sahbihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai kepada bab syurutus sujud, yang artinya adalah syarat-syarat sujud. Sebelumnya mari kita baca matan daripada kitab Safinatun Najah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun syurutus sujudi sab'atun. Ayasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu maksyufatan wa tahamulu bi ra'sihi wa adamul hui li ghairihi wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi wa tuma'ninatu fihi. Khatimatun a'dha'u sujudi sab'atun al-jabhah wa butunil kaffain wa rubbatan wa butunu asabi'ir rijlain ila akhir maqala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal tentang syurutus sujud sab'atun, tentang syarat-syarat sujud ada 7. Jadi pembahasan kali ini adalah kita membahas tentang bagaimana sujud kita supaya sah secara syariat, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang 7 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, syarat sujud adalah ayasjuda ala sab'ati a'dha'in. Orang yang melakukan sholat harus sujud di atas 7 anggota badan. Jadi ketika orang tersebut sujud, maka tumpuannya yaitu di atas 7 anggota badan, yang nanti insya Allah di akhir pembahasan ada penyebutan tentang anggota sujud yang 7 itu apa saja, nanti kita bahas di akhir. Yang penting syarat yang pertama adalah orang tersebut sujud menggunakan 7 anggota bagi orang yang sempurna. Kemudian syarat yang kedua adalah wa antakuna jabhatuhu maksyufah. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi orang yang melakukan sujud adalah dahinya harus terbuka. Yang artinya apa? Ketika dia melakukan sujud di tempat sujudnya, dahinya ini tidak boleh tertutup dengan apapun itu, maupun peci, rambutnya yang panjang menutup ke dahi, atau mungkin selendangnya menutup ke dahi, atau mukenanya yang terlalu bawah sampai dahinya tertutup kemudian dia sujud, maka sujudnya tidak sah, harus diulangi karena syaratnya tidak terpenuhi. Lantas bagaimana? Yaitu kopiahnya yang dia pakai itu harus terbuka seperti ini. Jadi ketika dia sujud, tidak ada yang menghalangi, langsung terkena terhadap dahinya ini, tempat sujudnya langsung terkena. Kalau tertutup seperti ini, kemudian dia sujud di atasnya, maka tidak sah. Mukena juga seperti itu dan benda-benda yang lain. Kecuali ada udzur, tidak apa-apa. Kalau rambutnya memang tumbuhnya sampai ke dahi, seperti orang-orang yang mempunyai kelainan, kemudian rambutnya sampai ke dahi seperti ini, maka ketika dia sujud tidak masalah, karena memang tumbuh rambutnya tidak normal, silahkan sujud di atas, tidak perlu dikerok terlebih dahulu, tidak perlu dibersihkan. Tapi kalau orang normal seperti Al-Fagir atau seperti antum semuanya, maka harus terbuka dahinya ketika melakukan sujud. Syarat yang ketiga kita lanjutkan.
at-tahamulu bi ra'sih, yaitu menekan sedikit kepalanya ketika sujud. Jadi ketika sujud kepalanya agak ditekan ke tanah atau ke tempat sujud, agak ditekan seperti itu. Sekiranya ketika di tempat sujud kita ada kapas, kemudian kita melakukan sujud, maka kapas tersebut ikut kempes dengan ditimpa kepala kita, maka itu ikut kempes. Jadi tidak perlu menekannya, itu tidak perlu yang ekstrim sampai mungkin digosok-gosok lah, itu tidak sampai seperti itu. Jadi cukup lembut ditekan, yang penting sekiranya ada kapas itu ikut kempes. Karena sebagian orang-orang yang kita lihat itu sujudnya hanya ngambang gitu, hanya ngambang, jadi 0 kepada tempat sujudnya, itu tidak sah, harus agak ditekan sedikit. Kemudian syarat yang keempat, yaitu wa adamul wili ghairihi, tidak ada merunduknya dia kecuali niatnya untuk sujud, atau merunduknya dia niatnya untuk yang lain, bukan untuk sujud. Saya kasih contoh, jadi ketika dia i'tidal mau sujud, ternyata kakinya gatal, lah dia merunduknya ini bukan untuk sujud, tapi untuk nggaruk kaki. Oh nanggung, diteruskan sujud. Nah ini tidak boleh, sujudnya tidak sah. Harus diulangi, berdiri lagi i'tidal, baru dia sujud dengan niat memang dia betul-betul merunduk untuk sujud. Insya Allah dipahami ini ya. Kemudian syaratnya selanjutnya yang kelima adalah wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi. Orang yang melakukan sujud tidak boleh mensujudi atau dahinya ini melakukan sujud di atas barang yang kita bawa atau benda yang nempel di badan kita. Ya, sekiranya kita gerak, badan tersebut ikut gerak. Misal ini, selendang ini ya. Ketika kita berdiri, ketika kita rukuk ikut gerak. Nah ini ketika sorban ini, ketika sujud saya bawa untuk sujud, jadi menempel dahinya untuk sujud, maka sujudnya tidak boleh, tidak sah. Atau yang sering terjadi ini buat ibu-ibu, emak-emak ini, ketika dia sujud melakukan akrobat terlebih dahulu, sebelum dia sujud ininya dikedepankan buat sujud. Lah ini tidak sah juga. Yang mukenanya potongan ya, yang mukenanya potongan, biasanya yang bagian potongan atas itu mukenanya diginikan dulu kemudian baru buat sujud. Lah ini tidak boleh juga. Atau lengan baju yang terlalu panjang sehingga menutupi buat sujud. Nah itu juga tidak diperbolehkan, yang artinya tidak sah sujudnya. Jadi ketika sujud harus bersih, sujud di atas sajadah kita atau di tempat sholat kita. Itu syarat yang kelima. Kemudian syarat selanjutnya yang keenam, wartifa'u asafilihi ala a'alihi, yaitu mengangkat bagian bawah di atas bagian posisinya bagian atasnya dia. Jadi bagian bawah diangkat sehingga bagian atas itu posisinya di bawah. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah, mohon maaf ini, pantat kita itu harus posisinya lebih di atas daripada kepala kita. Pantat kita harus lebih di atas posisinya kepala kita. Makanya orang yang sujud kok posisi pantatnya dengan posisi kepalanya sejajar, misal dia sujud di tangga, bahkan kepalanya lebih atas daripada pantatnya, maka ini tidak sah, harus diulangi sujudnya. Yang sah itu ya seperti sujud biasa itu, jadikan pantatnya lebih naik daripada kepalanya. Itu syarat yang ke-6 tadi, harus lebih atas pantatnya daripada kepalanya. Kemudian syarat yang terakhir adalah buat tumakninatu fi. Syarat yang terakhir harus tumakninah. Jadi ketika sujud tumakninah dulu badannya, sekiranya badan anggota tubuh kita ini berhenti sejenak. Kemudian baru kita membaca kesunahan-sunahan doa di situ, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian boleh ditambah dengan doa-doa yang maksurah dalam kitab-kitab fikih yang lain. Kemudian penutupan di sini khatimatun a'dha'u sujudi sab'atun. Jadi kita pembahasan yang syarat pertama tadi,
orang yang sujud harus di atas 7 anggota. Lah ini disebutkan di sini. 7 anggota itu apa saja? Yang pertama al-jabhatu, dahi. Orang yang sujud harus menempelkan dahinya kepada tempat sujudnya. Kemudian yang kedua, wa butunul kaffaini. Perut jari ini. Perut jari harus menempel di dalam tempat sholat kita. Ditempelkan. Tidak boleh atau disunahkan di situ harus terbuka. Jadi tidak ada pakai sarung tangan, tidak pakai penutup apa yang lain. Jadi disunahkan terbuka. Kemudian warubbatani, dan harus bertumpu kepada kedua lutut. Dan maka kalau orang sujud lututnya kok diangkat, nah itu namanya bukan orang yang sujud. Sujud itu harus bertumpu kepada dua lutut dan jabhah tadi, dahi, kemudian kedua telapak tangan. Yang terakhir adalah kedua telapak jari-jari kaki atau telapak kaki atau telapak jari-jari kaki. Jadi harus menempel di dalam tempat sholat kita juga itu. Jadi misal ini jari kaki ya, jari kaki ini harus menempel gini, jari-jari harus ditempelkan. Kalau antum sujud kok kakinya tidak nempel, ngangkat gini kakinya, maka itu juga tidak sah sujudnya. Harus nempel semuanya 7 anggota tadi. Saya ulangi, 7 anggota adalah dahi yang pertama, kemudian kedua telapak tangan 3, kedua lutut, kemudian kedua telapak kaki atau telapak jari-jari kaki. Kemudian buat penutup ada hikmah kenapa kita sujud dalam sholat itu 2 kali. Disebutkan di sini mal hikmah fi ja'li sujud maratain duna ghairihi. Kenapa hikmah di dalam sholat ini sujud dijadikan ada 2 kan? Sujud yang pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Apa hikmahnya? Kila li anna syari' lama umiro bid-du'a'i fihi wa akhbaro bi annahu hakikun bil ijabah sajada thaniyan syukron lillahi ta'ala. Jadi ketika syariat ini menganjurkan kita untuk berdoa, dan syariat juga telah mengabari bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, atau yang artinya diistijabahi sama Allah, maka dia sujud yang kedua kali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud pertama dia memohon kepada Allah, berdoa, kemudian dia duduk, alhamdulillah doanya terkabulkan atau diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sujud yang kedua, berterima kasih. Terima kasih ya Allah, doa-doanya telah dikabulkan. Maka itu syariat Islam di sholat itu hikmahnya ya. Hikmahnya itu di syariat sholat itu sujud 2 kali. Kurang lebih seperti itu menurut sebagian para ulama. Mungkin cukup. Semoga bisa kita pahami dan kita amalkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.